Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nur qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ودام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. فهذا مختصر فيما لا بد لكل مسلم من معرفة أو معرفة مثله من فروض الطهارة والصلاة وغيرهما، فيجب تعلمه وتعليمه ممن يحتاج إليه من الرجال والنساء والصغار والكبار والأحرار والعبيد. Alhamdulillah wa syukurillah, di malam hari ini banyak sekali dari faedah-faedah yang kita dapat daripada kajian kita di dalam kitab Utuful Falihin, terutama di dalam tarbiyah, dalam rumah tangga kita, dalam anak istri kita, terutama daripada anak-anak perempuan yang merupakan tanggung jawab paling besar di akhir zaman. Sampai-sampai para ulama kita fokus di dalam tarbiyah para wanita-wanita, para anak-anak wanita di dalam menyebarkan di dalam dakwah Islamiyah tentang tarbiyah, pentingnya tarbiyah terhadap anak-anak perempuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam rumah tangga kita, di dalam perhatian kita, di dalam keluarga kita, terutama dari anak istri kita, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkatnya salawat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kedatangan pada malam hari ini juga tetamu kita dari kota Terim, cucu daripada Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Idrus bin Syahab, yang tadi telah kita dengarkan tausiah beliau, Al-Habib Muhammad bin Ali bin Shahabuddin, yang Masya Allah sanad beliau bersambung langsung dengan guru mulia kita Al-Habib Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, belajar langsung dengan datuk beliau yaitu Habib Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Idrus bin Syahab. Paman beliau yang sekarang masih dalam keadaan hidup yaitu Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Idrus bin Syahab, yang digelar dengan Ainut Terim, mata bola matanya Terim. Yang mudah-mudahan kita berdoakan panjang umur, sehat walafiat, diberikan Allah Subhanahu wa taala anugerah luhur untuk kita semuanya. Dengan kita bersambung dengan beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga terus diri kita dari segala fitnah-fitnah di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dalam kajian kita di dalam kitab Mukhtasarul Latif, untuk mempersingkat waktu, kita teruskan di dalam makna daripada salawat dan salam. Mudah-mudahan daripada anjuran kita di minggu yang lalu untuk memperbanyak daripada salawat kepada baginda Rasulullah, mulai kita terapin, mulai kita amalin. Walaupun 100, 200, 300, sampai 1000, 2000, 3000, sampai 5000 kalau bisa setiap harinya kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempercepat diri kita, membersihkan hati dan nurani kita, ruhani kita dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk menerima daripada cahaya-cahaya Allah, titipan rahasia-rahasia ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita memperbanyak kepada Rasulullah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam makna salawat yang kemarin telah kita terjemahkan di dalam salawat dari Allah, salawat dari malaikat, salawat daripada kaum mukminin, kemudian kita masuk ke dalam makna salam. Salam di dalam bahasa Arab lughatan at-tahiyyah, perkataan sambutan keselamatan, yang diterjemahkan oleh Syekh Nawawi Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, diterjemahkan definisi salam at-tahiyyah al-la'iqah bimaqamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan definisinya as-salamah minal afat al-munafiyah li ghayatil kamal, keselamatan dari segala macam ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala yang berupa penyakit-penyakit yang mengurangi daripada puncak kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna dari kata salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang lebih enak lagi dengar adalah kata kedamaian kita, salam kita untuk baginda Rasulullah yang terindah,
yang kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dasar daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, la yusalli alayya ahadun min ummati illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah bersalam kepadaku seorang daripada umatku, melainkan Allah kembalikan ruhku untuk menjawab darinya salamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Imam Nasa'i, di dalam hadis yang diriwayatkan di Sahih Imam Nasa'i dari riwayat Abi Hurairah. Kemudian di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuni sayyahina fil ardi yuballighuni min ummati as-salam. Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat di muka bumi yang bertebaran menyampaikan kepadaku dari umatku salam. Jadi tugas para malaikat menyampaikan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salam kita kepada Rasulullah, bacaan maulid kita yang dilantunkan berbagai macam salawat dan salam kita tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menambah kedekatan diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dasar diletakkan oleh para ulama salawat dan salam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap karangan mereka. Di dalam satu hadis riwayat Imam Tirmidzi dikatakan, la yusalli alayya ahadun man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tusalli alayhi madama ismi fi dzalikal kitab. Tidaklah berselawat kepadaku seorang di atas tulisannya, karangannya. Lam tazalil malaikah, senantiasa para malaikat tusalli alaihi, berselawat kepadanya, madama ismi fi dzalikal kitab, selama namaku berada di kitab itu. Jadi, setiap kita nulis ada salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahalanya terus mengalir dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala berselawat untuk kita selama nama Nabi sallallahu alaihi wasallam masih tertulis di dalam kitab tersebut. Maka para ulama, para salihin, pengarang-pengarang kitab, mereka pasti menyantumkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kabar yang lain juga dikatakan, kullu kalamin la yubda'u bi dzikrillahi was salatu la yubda'u bi dzikrillahi thumma bis salati alayya fa huwa aghta. Setiap pembicaraan yang tidak dimulai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dengan selawat atasku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa aghta, maka terputus dia, maknanya tidak ada keberkahannya. Maka para ulama kita mencantumkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap tulisan-tulisan mereka. Di dalam karangan-karangan mereka pasti mereka masukkan daripada selawat kepada Rasulullah dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Abi Talha an Abi Abdullah bin Abi Talha an Abi, dari Abdullah bin Abi Talha dari abahnya. Di dalam Sunan Imam Nasa'i yang sahih pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yura bishru dzata yaumin, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, yural bishru fi wajhihi, kelihatan girang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, ja'ani Jibril faqala ama tarda ya Muhammad, telah datang kepadaku Jibril mengatakan kepadaku, apakah engkau enggak ridha ya Muhammad, man shalla alaika min ummatika shallaitu alaihi asyra, tidaklah berselawat kepadamu seorang daripada umatku sekali, melainkan aku berselawat kepadanya 10 kali. Wala yusallim alaika ahadun min ummatika illa sallamtu alaihi asyra, dan tidaklah bersalam kepadamu dari umatmu sekali, melainkan aku Jibril bersalam kepadanya 10 kali. Tanpa kita rasa kita dapat selawat malaikat, selawat pimpinan malaikat Allah Subhanahu wa taala, salam para malaikat, salamnya para Sayyidina Jibril alaihi salam. Kalau kita berusaha hadirkan hati kita, betul betapa dingin kita punya ruh, betapa dingin kita punya hati, mendapatkan curahan salawat dari Allah, salawat dari baginda Rasulullah, salawat dari Jibril alaihi salam, dan salawat para malaikat-malaikat Allah yang bertebaran di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Apa kurangnya lagi kita? Apa yang melenggang nikmatnya lagi kita?
ketika kita mendapatkan salawat dan salam dari Allah, dari para malaikat, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rasanya kenikmatannya di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dikatakan wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan makna dari kata al, Imam Syafi'i membagi 4 makna daripada kata al. Al fi maghamid du'a. Makna keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam tingkatan doa, dalam peringkat doa, kullu mu'minin walau kana asiyan. Setiap orang yang beriman walaupun dia masih bermaksiat, dia masuk daripada kategori keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kullu mu'min walau kana asiyan, walaupun masih jatuh dalam kemaksiatan. Kita selawat kita kepada keluarga Nabi masuk orang-orang dari yang beriman yang masih bermaksiat. Makanya nggak boleh kita remehin mereka walaupun dalam keadaan maksiatnya. Bahkan Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili mengatakan lau kushifa nuru abdi al-asil mu'min lan tabaga ma baina as-sama'i wal ard. Kalau dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya seorang hamba yang beriman yang masih bermaksiat kepada Allah, niscaya akan memenuhi daripada langit dan buminya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kaum salihinnya? Bagaimana dengan kaum arifinnya, mugarrabinnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kalau orang yang beriman cahayanya begitu hebat, yang harus tadi kita belajar husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita ditegur hati kita, ditegur nurani kita, untuk kita prasangka baik dengan semua yang hadir, bahkan yang di samping kita, yang di depan kita, kita anggap mereka wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala, nggak rugi kita. Bahkan meningkatkan kualitas kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi dikatakan majtama'a arba'ina min ummati illa wa fihi waliyyun lillah mimman yustajabu minhu du'a. Apabila berkumpul 40 daripada umatku, ada di antaranya kaum wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah berkali-kali diulang di dalam haulnya Syekh Abu Bakar bin Salim, guru kita, mulia kita, mengutip daripada hadis ini. Berapa banyak wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang hadir bersama kita. Husnudzonnya kita yang akan mengangkat kualitas kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita merendah di hadapannya Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada semuanya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, apalagi kaum muslimin, apalagi kaum mukminin, walau kana asiyan. Dia masuk di dalam selawat yang kita sampaikan kepada keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maqam doa. Kemudian maqamul madah, tingkat yang dia dipuji. Tingkatan yang kedua, kualitas keluarga yang dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna akramakum indallahi atqakum al-mu'minu taqi. Kullu mu'minin taqi. Setiap orang-orang yang beriman yang bertakwa. Makna selawat Allah, selawat malaikat kepada mereka, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah pujian Allah, pujian para malaikat kepada keluarga Nabi. Siapa keluarganya? Kullu mu'minin taqi. Setiap hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, mendapatkan pujian dari Allah, pujian dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nggak bangga kalau yang muji Allah Subhanahu wa taala, yang muji para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah berselawat kepada keluarganya Nabi, malaikat berselawat kepada keluarganya Nabi, kita masuk di dalamnya. Tapi bukan lagi kualitas yang di bawahnya tadi, tapi kita kualitas yang di atasnya, yaitu orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kategori pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dikatakan fi maghabi man'iz zakah, dari level yang dilarang untuk menerima zakat, yaitu Banu Hashim dan Banu Muttalib, dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima daripada sedekah atau zakat, yaitu Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Keturunan dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, dari datuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dilarang untuk menerima zakat, walaupun sekarang ya, para ulama-ulama kita di akhir zaman ini banyak berfatwa, sampai 70 daripada ulama mengatakan boleh menerima zakat dari keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib, karena tidak mendapatkan khumusul ganimah, 1/5 daripada rampasan perang udah nggak ada lagi. Maka pengganti daripada khumusul ganimah diambil daripada
zakat dan sedekahnya boleh diberikan kepada mereka. Tapi orang-orang yang afif, yang menjaga diri mereka, kesucian mereka dengan Rasulullah SAW, mereka menahan dirinya. Tapi apabila sudah nggak bisa mampu untuk menahan, keadaannya sangat susah, sulit, nggak dijadikan dalil untuk menyengsarakan diri. Boleh diambil sedekah dan zakat dari orang-orang yang memberikannya walaupun dia keturunan dari Nabi SAW. Yang keempat adalah yang dinamakan Ahlul Bait. Ahlul Nabi, Ahlul Baitun Nabi, yaitu Ahlul Kisah. Ahlul Bait Nabi SAW yaitu golongan Ahlul Kisah, yaitu yang dikerudungin oleh Nabi SAW dengan ridanya Nabi SAW. Ketika diajak mubahalah Nabi SAW oleh kaum kufar, diajak saling mendoakan yang tidak baik. Nabi SAW memanggil Sayyidina Ali, Sayyidatna Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain. Kemudian Nabi SAW menutupinya dengan ridanya Nabi SAW. Sayyidatna Aisyah meminta masuk, tidak dikasih Nabi SAW. Jibril alaihissalam minta masuk, izin Nabi SAW masuk ke dalamnya. Di situ didoakan oleh Nabi SAW dengan doa yang panjang lebar dan keberkahan kepada keluarga Nabi SAW dari Ahlul Bait. Jadi keluarga Nabi SAW ada 4 kategori. Boleh kita, Anda juga keluarga Nabi, ya. Keluarga Nabi dari level yang mana? Jangan dimasukkan keluarga Nabi dari Ahlul Bait, karena Ahlul Bait keluarga dari keturunan daripada Sayyidina Hasan dan keturunan daripada Sayyidina Husain yang mendapatkan penutup dari ridanya Nabi SAW dan didoakan oleh Nabi SAW tidak akan terputus. Inna hasabi wa nasabi la yanqati ila yaumil qiyamah. Sungguh nasabku dan hasabku tidak akan terputus sampai hari kiamat. Dengan doanya Nabi SAW kepada mereka dari keturunannya Ahlul Baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita alhamdulillah kedatangan selalu pembesar-pembesar daripada kepala suku kalau kita bilang. Kemarin Syekh Abu Bakar bin Salim munsyidnya kita melihat beliau, kemudian sekarang daripada Al-Shahabuddin. Mudah-mudahan yang bersambung kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Siddiq, kepada Sayyidina Husain, kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keturunan mereka sampai kepada negeri kita, Masya Allah, sudah mengguyur daripada hujan yang begitu deras dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan meredakan suasana yang ada di dalam keadaan negeri kita, diberikan keamanan, kedamaian, kesejahteraan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditebar benih-benih cinta oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang, saling membuka daripada hati yang baik, prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada niat-niat yang busuk, hati-hati yang kotor yang tidak menginginkan kebenaran. Seperti Mukhtasar ini, kitab ini, kita pelajarin ilmu fikih dari apa aja yang dikarang oleh para ulama, nggak mesti kitab Mukhtasar. Yang sepertinya juga kita pelajarin, asal dia ilmu fikih, boleh-boleh aja. Bagian daripada kewajiban kita di dalam mengenal hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Min furudit tahara, dari wajibnya bersuci, wassalah dan salat, wa ghairihima dan yang lain-lainnya dari tema di dalam pelajaran kita di dalam kitab itu.